Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Soleha, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas 5B. Mata kuliah Patologi Sosial, dosen pengampu Amalia Irpani, SSOSI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia, meliputi sejarah, perkembangan, sebab akibat, dan solusi. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, KKN adalah salah satu singkatan yang akrab bagi masyarakat Indonesia. Seringkali kalau ada protes anti pemerintah, KKN ini didengar dan diteriakan oleh para demonstran atau ditulis di atas spanduk-spanduk. KKN ini mengacu ke korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Dan hal ini merupakan hal yang sangat menyebalkan bagi mayoritas penduduk Indonesia dan telah menjadi bagian intrinsik atau sudah mendarah daging di pemerintahan Indonesia. Mungkin mencapai puncaknya selama rezim Orde Baru Presiden Soeharto tahun 1965 sampai dengan 1998. Jadi masalah korupsi politik di Indonesia itu terus menjadi berita utama atau headline. Hampir setiap hari di media itu menimbulkan banyak perdebatan panas dan diskusi sengit. Jadi di kalangan akademik, para cendekiawan itu telah secara terus-menerus mencari jawaban atas pertanyaan apakah korupsi ini sudah memiliki akarnya di masyarakat tradisional prakolonial, zaman penjelajahan Belanda, pendudukan Jepang yang relatif singkat, atau pemerintahan Indonesia yang merdeka berikutnya. Jadi meskipun demikian, jawaban tegas belum ditemukan. Untuk sementara harus diterima saja bahwa korupsi terjadi dalam domain politik, hukum, dan korporasi di Indonesia. Meski ada beberapa tanda yang dibahas di bawah yang mengarah ke perbaikan situasi ini. Meskipun terdapat banyak contoh korupsi dalam sejarah sebelumnya di Indonesia, kita ambil sebagai titik awal rezim Orde Baru Presiden Soeharto yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dan cepat. Kemudian Soeharto memanfaatkan sistem patronase untuk mendapatkan loyalitas bawahannya, kemudian anggota elit nasional dan kritikus terkemuka. Kemudian pendapatan sumber daya nasional yang sangat besar itu berasal dari produksi minyak bumi yang booming pada tahun 1970-an. Jadi yang dia gunakan itu untuk meraih kedudukan puncak dalam sistem politik dan ekonomi nasional. Ini menyerupai kekuatan patrimonial penguasa tradisional di masa prakolonial dunia. Prakolonial dulu maksudnya. Di sini ada lanjutannya. Dalam membuat kebijakan ekonomi, Soeharto mengandalkan saran dan dukungan dari sekelompok kecil orang yang kepercayaan di sekitarnya. Jadi kelompok ini itu ada 3 kategori. Yang pertama itu ada para teknokrat yang dilatih di Amerika Serikat, USA trained teknokrat. Kemudian yang kedua ada para nasionalis ekonomi, yaitu para nasionalis ekonomi itu mendukung gagasan peranan besar pemerintah dalam perekonomian. Dan juga yang ketiga itu ada para kroni kapitalis, terdiri dari anggota, keluarga, dan beberapa konglomerat etnis Cina kaya. Jadi kadang-kadang semua kategori tersebut itu dituduh korup, namun sebagian besar itu penekanan itu mengarah ke lingkaran kecil kroni kapitalis, terutama anak-anak Soeharto, yang merupakan penerimaan manfaat utama dari skema privatisasi negara. Maka mereka tidak disukai oleh pengusaha nasional, masyarakat, dan sering kali menjalankan monopoli bisnis besar yang beroperasi dengan sedikit pengawasan atau pemantauan. Salah satu karakteristik penting korupsi selama Orde Baru Soeharto adalah korupsi tersebut agak terpusat dan dapat diprediksi. Jadi investor dan pengusaha mereka itu bisa mengetahui mana orang-orang yang akan mereka suap atau ada taktik lain gitu.
Jadi pola yang sama ini ada di tingkat lokal, di mana gubernur dan komandan militer itu setempat menikmati hak istimewa yang sama seperti di pusat, namun selalu sadar bisa mendapatkan hukuman dari pusat jika mereka mendorong sogokan itu terlalu jauh. Dengan era baru reformasi yang dimulai setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, jadi situasi ini berubah drastis gitu. Lanjut, di sini ada sebab akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi akibat-akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme ini yang pertama itu ada pemborosan sumber-sumber, kemudian ada modal yang lari, kemudian ada gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap, ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya, kemudian ada pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, dan juga ada pengurangan kapasitas administrasi. Jadi secara umum itu akibat KKN ini itu yang pertama itu yang pastinya itu merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian upaya atau semangat pemberantasan korupsi di era reformasi itu ditandai dengan keluarnya berbagai produk perundang-undangan dan dibentuknya institusi nasional atau khusus, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Harapan terhadap produk-produk hukum di atas adalah praktek sebelum reformasi. Jadi dapat dibawa ke meja hijau dan uangnya itu dikembalikan pada negara. Sedangkan pada pasca reformasi dapat menjadi suatu usaha yang preventif. Lanjut, pada akhirnya itu melihat semua dampak yang ada dan penyebab dari KKN, bisa disimpulkan bahwa KKN itu adalah benalu sosial yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan negara. Selain itu, KKN itu merupakan bagian dari gejala sosial yang masuk dalam klasifikasi menyimpang atau negatif, karena merupakan suatu aksi tindak dan perilaku sosial yang merugikan individu lain dalam masyarakat, kemudian menghilangkan kesepakatan bersama yang berdasar pada keadilan, pembunuhan karakter terhadap individu itu sendiri. Maka KKN itu sebagai suatu tindakan amoral, tidak memihak kepentingan bersama, dan juga mengabaikan etika, melanggar aturan hukum, dan terlebih lagi itu melanggar aturan agama. Jadi harus segera diberantas dari muka bumi Indonesia. Lanjut, di sini ada solusi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Walaupun KKN itu seakan hampir tidak mungkin dihapuskan sampai ke akar-akarnya, jadi bangsa Indonesia itu harus tetap optimis dalam memberantas KKN. Sekalipun tidak dapat menggunakan cara efektif dan efisien, setidaknya masih bisa merangkak sedikit demi sedikit menuju negara bebas KKN. Jadi cara yang paling mudah adalah dengan memulai dari diri sendiri, seperti perbaikan moral, mental diri, tumbuhkan semangat anti KKN dalam diri, praktikan anti KKN dalam setiap perbuatan maupun tindakan, pengaruhi orang lain agar semangat anti KKN-nya tuh tumbuh dalam kepribadiannya sendiri. Buat atau ikuti komunitas anti KKN untuk mengumpulkan maupun berkumpul dengan orang-orang yang memiliki ideologi yang sama ataupun serupa. Kemudian ada mengadakan kegiatan seperti penyuluhan, workshop, pembelajaran atau lainnya sebagai upaya untuk mengurangi KKN di Indonesia dan terus aktif dalam mengurangi KKN. Jadi kesimpulan dari KKN adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara. Dikarenakan KKN hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan. Oleh karena itu, setiap hal yang berhubungan dengan KKN, korupsi, kolusi maupun nepotisme itu harus cepat dihilangkan dan dihapuskan dari kebiasaan masyarakat, khususnya negara Indonesia, karena KKN sendiri adalah gabungan dari kata korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.